operasi turunan vektor dan tensor yang akan dipresentasikan oleh Yosi Rahil Sibarani dan Edwin Jonathan Gurning. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai turunan dan vektor. Yang pertama, kami mulai dengan definisi. Kita boleh melihat di sini ada lambang dari delta terbalik. Delta terbalik ini didefinisikan sebagai nabla, del, atau grad. Ini adalah operasi turunan dari vektor itu sendiri. Itu bisa dibaca dengan sekian. Dibaca nabla, del, atau grad. Pada koordinat bidang Kartesius, del ini bisa didefinisikan sebagai hasil kali dari vektor-vektor satuan dari setiap x1, x2, x3 atau setiap berikut. Kita dapat melihat di bagian ini delnya sama dengan delta 1 dikalikan dengan do per do x1 ditambah dengan delta 2 per do x2 ditambah delta 3 do per do x3. Jadi di sini adalah hasil penjumlahan dari setiap vektor-vektor satuan atau sama dengan sigma i. Sebenarnya di sini ada 3, tetapi tidak dituliskan lagi gara-gara ini sudah dianggap 3. Delta i sama dengan del per delta xi. Jadi sedefinisi ini yang akan kita sering gunakan kepada penurunan rumus di bawah. Yang menarik, del ini tidak dapat berdiri sendiri, atau dia itu harus berdiri bersama dengan persamaan yang lainnya ataupun skalar. Selanjutnya, the gradient of scalar field. Di gradient of scalar field, terlebih dahulu kita misalkan sebuah simbol yang menyimbolkan fungsi skalar bervariabel x1, x2 atau x3. Di sini diberikan yaitu S. Jika S dijadikan sebuah simbol untuk berfungsi nilai skalar dengan variabel x1, x2, x3, maka operasi del pada S akan didefinisikan sebagai berikut. Jadi, tadi kan kita sudah membahas tentang del itu sendiri, didefinisikan sebagai sigma i delta i do per do xi. Sekarang bagaimana jika dikalikan dengan skalar itu sendiri? Kita akan melihat di bagian berikut. Jika kita mengalihkan dengan skalar itu sendiri, kita mengalihkan dari kanan, maka skalar itu sendiri akan masuk pada bagian do s per do xi, do x1, atau masuk dari bagian sebelah kanan. Ini bagian skalarnya. Skalarnya ini akan masuk ke setiap komponen-komponennya. Yang ini bernilai skalar, bernilai vektor, bernilai skalar, vektor bernilai skalar, atau skalarnya ini dikalikan ke dalam do s per do x1 sampai berikutnya, atau disama dengankan dengan sigma delta i do s per do xi. Sekarang ada beberapa operasi yang mengikuti sifat-sifat dasar sebagai berikut. Jadi the gradient of scalar field ini mempunyai beberapa sifat yang perlu diikuti. Yang pertama itu perkaliannya itu tidak komutatif. Yang dimaksud adalah delta S tidak sama dengan S delta. Karena apa? Di sini delta S kita melihat hasilnya pada bagian yang ini. Hasilnya adalah S-nya berada di sebelah kanan dari do. Tetapi jika kita mengalihkan S-nya dengan del-nya itu sendiri, maka S-nya ini akan masuk ke bagian samping kiri do-nya. Sedangkan hasilnya itu pasti berbeda jika dikalikan dengan do-nya di kiri ataupun do-nya di kanan, gara-gara S-nya itu akan diturunkan. Hal tersebut yang menyebabkan operasi the gradient of scalar field ini tidak komutatif. Yang kedua adalah tidak asosiatif. Kenapa? Gara-gara deltanya ini dikalikan dengan R terlebih dahulu, nilai skalar sesuatu itu kita deltakan dulu terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan S. Itu pasti hasilnya berbeda dengan skalarnya dulu dikalikan biasa baru dideltakan. Distributif ini seperti biasa, delnya hanya dikalikan ke dalam del R ditambah dengan del S.
itu ini hasilnya dari del dikalikan ke dalam ini, dan del ini dikalikan ke dalam ini. Selanjutnya, the divergence of a vector field. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas tentang sebuah skalar yang didefinisikan sebagai S, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan dengan sebuah vektor? Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu apa vektornya. Kalau jika pada pembahasan ini, vektor yang diberikan dengan lambang V dijadikan suatu variabel pada x1, x2, x3, maka produk skalar yang dibentuk dari operator delnya itu sendiri mempunyai bentuk akhir sebagai berikut. Kita punya del, kita punya del, kita punya vektor. Bagaimana kalau kita dotkan? Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu apa itu del dan apa itu vektornya itu sendiri. Del pada pembahasan yang awal tadi kita sudah membahasnya sebagai sigma i delta i do per do xi. Sedangkan vektor seperti biasa pada A bagian appendix A3 telah dibahas bahwa itu adalah sigma i delta pj, atau bisa disamakan sebagai berikut. Ini adalah mendefinisikan dari delnya itu sendiri, sedangkan ini mendefinisikan dari vektornya itu sendiri, bagian ini. Lalu jika kita mengalihkan dengan dot, yang kita kalikan dengan dot adalah produk skalar dari bagian delnya dan produk skalar dari bagian vektornya. Produk vektor dari bagian delnya ataupun produk vektor dari vektor itu sendiri. Produknya vektornya dari del itu adalah delta i. Kalau produk vektornya dari vektor itu sendiri delta j. Kenapa kita nggak buat sama-sama koefisiennya i, kenapa ini harus i, kenapa ini harus j? Karena kita tidak ingin membatasi sistem tersebut, kita ingin memperluas kalau i tidak sama dengan j. Lalu kita kalikan adalah, yang kita kalikan adalah delta i dan delta j sebagai berikut. Delta i dan delta j nya didotkan seperti pada pembahasan appendix 3 bahwa delta i didotkan delta j menghasilkan delta ij sebagai berikut. Ini adalah hasilnya delta ij. Lalu delta ij akan berarti jika sama dengan 1. Jika delta ij sama dengan 0, persamaan ini tidak akan pernah berarti. Persamaan ini tidak akan pernah berarti. Maka persamaan jika i sama dengan j sama dengan 1, maka setiap j kita gantikan dengan i. Setiap j di sini kita gantikan dengan sebuah i, setiap j kita gantikan dengan i. Maka persamaannya akan berubah menjadi sigma i delta do vi per do xi, bukan do xj lagi. Bukan vj lagi. Selanjutnya, persamaan tersebut disebut divergensi of vector. Lalu ada beberapa sifat yang mengikuti persamaan operator di atas itu. Yang pertama itu adalah dia itu tidak komutatif, seperti kita lihat pada persamaan berikut. Del dikalikan dengan vektor tidak sama dengan vektor didotkan dengan del. Itu akan terlihat dari jika kita memandang sedikit agak ke atas. Jika kita bayangkan ini menjadi, kita tukar posisinya, vektor ini kita tukar posisinya dengan vektor ini, dengan del yang ini, maka hasil dotnya itu pasti delta ji. Maka itu pasti tidak akan sama. Baru selanjutnya, tidak asosiatif. Persamaan di atas itu tidak asosiatif, pasti berbeda. Di vektornya itu kita kalikan dengan nilai sebuah skalar dulu, atau delnya itu kita skalarkan dulu baru kita kalikan dengan vektor. Seperti definisi di atas itu tadi, deltanya ini akan masuk ke bagian do per do xi nya s. Jadi yang akan masuk adalah s kali f nya. Sedangkan ini tunggu masuk dulu s nya, baru kita kalikan vektor lagi, sudah menjadi bentuk seperti ini. Itu akan hasilnya berbeda, distributif. Setiap persamaannya pasti distributif seperti persamaan yang di atas tadi.
delnya kita kalikan dengan V ditambah dengan delta didotkan dengan W. Selanjutnya kami akan membahas the chore of the vector field. The chore of the vector field. Jika kami sudah tadi mendotkan antara del dengan sebuah vektor, bagaimana jika delnya itu di-crosskan dengan vektor itu sendiri? Yang pertama itu perkalian cross antara produk del operator dengan operator vektor yang mana menghasilkan fungsi 3 variabel 3 ruang. Lalu kita dapat melihat sebuah del dikalikan dengan di-crosskan dengan vektor. Pertama terlebih dahulu kita harus mendefinisikan apa itu delnya, apa itu vektornya itu sendiri. Lalu kita crosskan. Apa itu del? Del itu adalah sigma i delta i do i per do xi. Baru apa itu vektornya itu sendiri adalah sigma i delta i per vi. Kita definisikan sebagai berikut. Ini adalah definisi dari itu sendiri. Ini adalah definisi dari vektor itu sendiri. Lalu kita crosskan. Yang kita crosskan pasti bagian vektor dari del dan bagian vektor dari vektor itu sendiri. Bagian vektornya adalah delta i, delta j, dan bagian vektor dari vektornya adalah delta k. Maka kita akan crosskan seperti ini. Hasil crossnya itu adalah itu akan di-crosskan seperti ini. Lalu hasil crossnya itu seperti pada persamaan appendix A3, maka itu akan menghasilkan delta J cross delta K akan menghasilkan epsilon I JK delta I dengan penambahan sigma I di atas. Lalu ini akan bisa dibentuk dalam sebuah matriks determinan. Ini mudah untuk dihafal, delta 1, delta 2, delta 3. Lalu del per d do per do x1, do per dx2, do per do x3 atau v1, v2, v3. Atau ini sama dengan dideterminankan langsung seperti ini. Hasilnya ini sudah sama dengan pembuktiannya. Jika sebuah matriks yang dideterminankan, maka hasil bentuknya pasti sama dengan ini. Selanjutnya, the gradient of a vector field. Sekarang kami akan membahas tentang perkalian dari sebuah del dengan vektor, tetapi tanpa tanda perkalian. Seharusnya kami mendefinisikan seperti biasa, harus didefinisikan dulu del itu apa, vektor itu apa. Seperti berikut. Del itu seperti biasa, delta i sigma i delta i do per do xi dikalikan tanpa tanda atau tanpa tanda operasi dengan sigma j delta j sama pj. Selanjutnya kita mengoperasikan delta i dengan delta j itu tanpa tanda, atau hasilnya seperti biasa, delta ij seperti ini. Gara-gara tanpa tanda, hasilnya ini pasti berupa tensor. Ini adalah berupa dyadic product yang telah dipelajari di A3. Itu adalah sebuah tensor. Persamaan semua ini disebut dengan the gradient of field the vector v, dan dapat ditulis juga dengan grad v. Sekarang kami akan membahas the divergency of a tensor field. Sekarang bagaimana jika sebuah del itu didotkan dengan tensor? Sebuah tensor didotkan dengan sebuah del. Pertama itu kami harus mendefinisikan dulu tensornya itu apa sih sebenarnya. Jika tensor T merupakan fungsi pada ruang dengan variabel x1, x2, x3 dan dioperasikan sebuah operator del, bagaimana hasilnya? Maka kita dapat melihat di sini. Del itu didotkan dengan tensor. Pertama itu kita harus mendefinisikan siapa itu del, siapa itu tensor. Dengan delnya itu adalah sigma i delta i do per do xi didotkan dengan tensornya. Tensornya itu kita definisikan pada appendix A3, itu sigma j sigma k delta j delta k dan t jk. Itu sebagai berikut. Ini adalah definisi dari del itu sendiri, dan ini adalah definisi dari tensornya itu sendiri.
Lalu kita kalikan dot. Kita kalikan dot antara keduanya. Kita pasti mendotkan itu antara delta I, delta J, delta K-nya. Gara-gara setiap vektornya itu yang harus dikalikan dot. Atau hasilnya berikut. Delta I dot delta J dot dikali delta K. Maka hasilnya ini telah dipelajari pada appendix A3 akan menghasilkan delta IJ delta K, atau hasilnya sebagai berikut. Lalu delta IJ ini akan berarti jika I sama dengan J atau sama dengan 1. Jadi setiap J kita gantikan dengan sebuah I. Setiap J ini akan kita gantikan dengan I. Maka sigma J nya ini akan habis. Delta IJ ini sama dengan 1. Do per do XI ini akan dikalikan dengan tensor IK, atau hasilnya berupa begitu. Hasilnya ini akan berupa sebuah vektor. Gara-gara di depannya itu ada delta K, itu adalah nilai sebuah vektor. Sedangkan di sampingnya itu adalah komponen dari vektor-vektor itu sendiri. Sekarang kami akan membahas tentang the Laplacian of the scalar field. The Laplacian of the scalar field. Kami akan pada the Laplacian of the scalar field ini kami akan mendotkan sebuah del, operasi del didotkan dengan del yang telah dioperasikan dengan scalar tadi pada pembahasan yang pertama kali. Del didotkan dengan del S. Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu siapa itu del, siapa itu del S. Del itu telah didefinisikan semenjak awal sigma I delta I D do per do XI didotkan dengan delta S yang telah dicari pada pertama kali, yaitu sigma J delta J do S per do XI. Ini adalah komponen dari del, ini adalah komponen dari del S. Maka yang kita dotkan pasti adalah vektor-vektornya itu sendiri. Delta I didotkan dengan delta J akan menghasilkan delta IJ. Ini akan berarti jika I sama dengan J, maka setiap J kita gantikan dengan I. Maka J-nya ini habis, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Gara-gara di sini delnya do-nya ada 2, maka kita akan kalikan menjadi do kuadrat per, gara-gara ini xj telah digantikan dengan xi, maka do xi kuadrat dikalikan dengan sebuah skala. Bagaimana dengan del dot del? Del dot del pastinya akan menghasilkan del kuadrat. Del kuadrat akan didefinisikan menjadi do kuadrat per do x1 kuadrat ditambah do kuadrat per do x2 kuadrat tambah do kuadrat per do x3 kuadrat. Persamaan ini disebut dengan operator de Laplacian. Sekarang tadi kita sudah mengalihkan dengan sebuah skalar. Di dalam operasi de Laplacian of a vector field, kami akan mengalihkan sebuah del didotkan dengan del V, atau del yang sudah dioperasikan dengan V tanpa bentuk operasi. Bagaimana hasilnya? Sebuah del akan kami mendotkan dengan del V. Pertama itu kami harus mendefinisikan terlebih dahulu siapa itu del. Del itu seperti biasa, sigma I sama dengan delta I do per do xi. Bagaimana dengan del F? Del F itu sudah didefinisikan semenjak awal bahwa dia adalah sigma J, sigma K, delta J, delta K, do V K per do xi. Itu telah dicari pada pembahasan sebelumnya. Maka menghasilkan seperti ini. Ini adalah definisi dari del itu sendiri. Ini adalah definisi dari delta V-nya. Bagaimana hasil dotnya? Hasil dotnya itu wajib kita kalikan dot antara vektor yang ini dengan vektor yang ini, maka menghasilkan seperti ini. Hanya vektornya saja yang didotkan. Demikian ini, maka hasil dotnya ini adalah delta IJ delta K, atau menghasilkan seperti ini. Delta E delta I delta IJ akan berarti jika I sama dengan J, maka setiap J kita gantikan dengan I, maka menghasilkan delta K sigma sama dengan K delta K sigma do kuadrat bagi do xi kuadrat dikalikan dengan sebuah vektor. Gara-gara vektornya tadi sudah kita definisikan semenjak awal.
Nah, sekarang dia ada differential of operation. Banyak juga operasi-operasi yang telah dibuktikan di buku dan beberapa telah dibuktikan di kelas. Seperti berikut. Setiap persamaan ini telah dibuktikan dan telah diakui. Pengerjaannya sama seperti pengerjaan rumus-rumus sebelumnya. Jika del, kita definisikan dulu del itu apa, r siapa, atau s siapa, untuk mendapatkan operasi-operasi seperti berikut. Sekian mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.